Hai semua, balik lagi di film kita. Gimana hari ini? Bahagia? Sedih? Pastinya bahagia lah ya. Kalau lagi sedih, semoga kesedihan kalian bisa segera tergantikan dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya. Seperti biasa, izinkan aku untuk menemani waktu gabut kalian, waktu nganggur kalian, waktu istirahat kalian dengan sebuah alur cerita film lagi nih. Film yang bakal aku bahas kali ini berkaitan dengan dunia aviasi atau penerbangan. Cocok nih buat kalian yang suka banget dengan pesawat. Oke, film ini berjudul Flight Movie. Film ini rilis pada 20 Februari 2013. Film ini bercerita tentang seorang kapten pilot berpengalaman bernama Wip Whittaker yang secara ajaib berhasil mendaratkan darurat setelah mengalami bencana di udara dan berhasil menyelamatkan hampir seluruh penumpang. Setelah kecelakaan itu, Kapten Wip dipuji sebagai pahlawan. Namun, saat diinvestigasi lebih dalam, ada sesuatu yang janggal dari kecelakaan itu. Penasaran kan? Ya udah, langsung aja kita ke videonya. Hujan deras mengguyur bandara setempat. Kapten Wip yang sudah tiba disambut dengan hangat oleh dua pramugari cantik, Trina dan Margaret. Pada penerbangan kali ini, Kapten Wip didampingi oleh Ken Evans sebagai co-pilotnya. Scene berpindah ke sebuah hotel yang berada di kota Atlanta. Ada seorang perempuan pecandu bernama Nicole. Ia tampak lemah, letih, lesu. Kemudian ia menemui temannya yang bernama Kip untuk bertransaksi barang haram. Kembali lagi ke pesawat, Southjet Air penerbangan 227 sudah siap untuk lepas landas. Kapten Wip berhasil menembus badai itu dan suasana pun kembali menjadi normal. Di sisi lain, Nicole kaget karena Friend masuk ke kamar kosnya tanpa izin. Kedatangan Friend hanya untuk menagih tunggakan kos Nicole yang tak kunjung dibayar. Tapi Nicole berhasil mengakali Friend. Setelah itu, Nicole pun langsung menggunakan barang haram tersebut sampai akhirnya Nicole teler. Masih di atas awan, Kapten Wip nampak sedang tertidur. Segala daya dan karena semakin dekat dengan daratan, Kapten Wip mengambil keputusan yang sangat kontroversial, yakni membalikkan pesawat itu. Setelah berhasil mendarat dengan tidak mulus, Kapten Wip langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kapten Wip ditemani oleh temannya yang bernama Charlie Anderson. Kemudian Charlie berkata kalau ada orang dari NTSB atau National Transport Safety Board yang akan meminta keterangan dari Kapten Wip. Keesokan harinya, bestie Kapten Wip, Harling Mays namanya, datang untuk menjenguk bestinya yang lagi kena musibah. Petir membangunkan Kapten Wip dari tidurnya. Kemudian, karena tidak bisa tidur, ia pergi ke lorong tangga untuk merokok. Di sana, ia bertemu dengan Nicole yang juga lagi ngerokok. Lalu datang satu orang lagi sambil bawa tiang infus. Aku kasih dia nama Ronald karena dia gak ngasih tahu namanya. Akhirnya mereka bertiga ngerokok bareng sambil bercerita dan lama-kelamaan mulai mengenal satu sama lain. Once you realize all the random events in your life are God, you will live a much easier life. What are you doing? Keesokan harinya, Kapten Wip pun pulang dari rumah sakit dijemput oleh Mays. Setelah itu, Kapten Wip pulang ke rumah ayahnya yang ada di desa agar bisa menenangkan dirinya. Karena Kapten Wip sudah berniat untuk tidak minum-minum lagi, ia membuang semua minuman alkohol yang ada di rumahnya. Saat malam hari, ketika Kapten Wip menonton TV, ada pesan suara masuk dari Charlie yang mengajak Kapten Wip untuk bertemu jam 10 pagi setelah Kapten Wip kontrol ke rumah sakit. Besoknya di restoran, Kapten Wip bertemu dengan Charlie dan pengacara dari Chicago yakni Hugh Lang. Di sana mereka membicarakan soal pertanggungjawaban untuk 4 penumpang yang tewas.
Data toksikologi yang diberikan Hugh Lang menyatakan kalau Kapten Whip dalam keadaan mabuk waktu itu. Kalau itu terbukti benar, ia terancam penjara minimal 12 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup dengan tuntutan pembunuhan. Setelah itu, Kapten Whip mampir sejenak ke kosan Nicole. Ia datang di saat yang tepat karena ia menyelamatkan Nicole dari tindak kekerasan yang akan dilakukan oleh Frank karena tidak kunjung membayar tunggakan kosnya. Lalu Kapten Whip memberi Nicole tumpangan dan tinggal berdua bersamanya di desa. Esok paginya, Kapten Whip bersama Hugh Lang pergi ke TKP untuk meninjau keadaan di sana. Hugh memberitahu kalau ada janji temu dengan pemilik maskapai besok pagi jam 10. Saat pertemuan dimulai, negosiasi berjalan sangat alot karena bisa dibilang si pemilik maskapai itu tidak peduli dengan maskapai yang ia miliki. Yang ia tahu maskapainya kecelakaan dan gara-gara itu ia jadi rugi banyak. Titik. Malamnya, setelah pertemuan, Kapten Whip kembali mabuk karena minum alkohol. Nicole yang baru saja pulang hanya bisa diam kasihan melihat Kapten Whip yang sudah overdose dengan alkohol. Di keesokan paginya, mereka berdua mengobrol di teras rumah. Nicole dan Kapten Whip saling bertukar cerita tentang keluarga mereka. He died. I got a divorce. You? About your dad? Well, I'm pretty sure he lives in Colorado. Yeah. My mom that raised me. She was incredible. Lalu Kapten Whip datang ke acara pemakaman kekasihnya, Katrina Marquez. Kapten Whip juga bertemu dengan Margaret. Lalu Kapten Whip berbicara perihal penyelidikan kasus tersebut. Karena Margaret dapat jadwal wawancara pada minggu depan, Kapten Whip yang takut kalau dirinya di penjara minta tolong ke Margaret. Ketika wawancara nanti bilang kalau semuanya baik-baik saja seperti hari-hari terbang biasanya lah. Dari pemakaman, Kapten Whip langsung menjemput Nicole yang sekarang sudah bekerja di sebuah apotek. Nicole yang ada janji pertemuan para alkoholik mengajak Kapten untuk ikut juga. Berharap itu dapat membantu Kapten agar tidak kecanduan dengan alkohol. Tapi pertemuan itu malah membuat Kapten Whip tidak nyaman dan pergi duluan. Dengan segera, Kapten Whip langsung ke rumah sakit dan mendatangi Ken beserta istrinya. Kedatangan Kapten Whip adalah untuk minta maaf dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Although it's tragic in its loss of life, it's also a celebration of life. Nicole sudah pulang dari pertemuan diantar oleh Sheila. Ia kemudian menghampiri Kapten Whip yang sedang ganti oli pesawat. Keesokan paginya, Nicole pergi saat Kapten Whip masih tertidur. Ia juga meninggalkan sepucuk surat untuk Kapten Whip di dekat korek pemberiannya. Setelah membaca surat itu, Kapten Whip merasa kesal. Lalu Kapten Whip bertemu dengan Hugh Lang dan juga Charlie. Mereka berdua memberi kabar gembira untuk Kapten Whip kalau semua kecurigaan penyelidik ke dirinya sudah dialihkan ke pesawat yang sebenarnya sejak awal sudah rusak. Ia juga terbebas dari data toksikologi yang sehingga Kapten Whip diusir dari sana. Kapten Whip yang tidak punya tempat aman pergi ke rumah Charlie. Di sana Charlie sangat marah kepadanya karena sikapnya yang terlalu gegabah. Padahal tinggal sedikit lagi kasus itu selesai dan Kapten Whip bisa bebas tanpa ada tekanan. H-1 investigasi, Kapten Whip dibawa ke hotel tempat investigasi berlangsung. Semua hal dilakukan oleh Kapten Whip. Makan, nonton TV, cukur kumis, merokok di kamar mandi. Yang jelas tanpa ada alkohol sama sekali. Saat mau istirahat, Kapten Whip mendengar ketukan dari kamar sebelah. Ternyata itu hanyalah pintu yang terkena angin. Saat berbalik badan, Kapten Whip melihat sebuah kulkas. Pas ia buka, isinya adalah harta karun. Di sini Kapten Whip menghadapi kegalauan antara minum gak ya. Tapi keesokan paginya, Hugh dan Charlie kaget melihat keadaan kamar yang berantakan. Kapten Whip yang teler di kamar mandi dipindah ke kasur. Kemudian Kapten Whip menyuruh untuk menelpon Harling Mays karena dia punya kokain. Cocoa Puff. Attaboy, head back. Keep it down, big dog. You, brother. Shit, I'm back.
Setelah itu, Kapten Whip pun sudah siap untuk penyidikan. Penyidikan berjalan lancar sampai pada suatu pertanyaan ditemukannya 2 botol vodka di pesawat. Dan yang teridentifikasi alkohol hanyalah Trina Marquez. Ketika ditanya apakah Trina Marquez yang mabuk saat itu, Kapten Whip hanya bisa diam membisu. Sampai pada akhirnya Kapten Whip mengaku kalau ialah yang meminum vodka tersebut. I drank the vodka bottles on the plane. October 11th, October 12th, and 13th, and 14th, I was intoxicated. I drank all of those days. I drank. I'm drunk now because I'm an alcoholic. Air mata penyesalan menetes di pipi Kapten Whip dan scene pun berpindah di mana Kapten Whip sudah dipenjara. Ia nampak sedang bercerita pengalaman masa lalunya yang cukup menyedihkan. Banyak sekali hal yang Kapten Whip pelajari dari masa lalunya. Dan sekarang keseharian Kapten Whip adalah menulis sebuah buku. Di akhir film, anak Kapten Whip datang untuk mewawancari ayahnya sebagai tugas kuliah. Pertemuan itu adalah sebuah kejutan bagi Kapten Whip, mengingat sebelumnya anaknya sangat membenci ayahnya. Dan film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian filmnya? Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kebohongan memiliki sebuah titik puncak, di mana kebohongan itu pasti akan terungkap, entah itu dari diri sendiri yang mengaku atau kebohongan itu sendiri yang akan mengungkap. Dan satu lagi, hindarilah minuman beralkohol. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya juga dari film ini. Seperti biasa, jangan lupa like video ini. Kalau ada kritik, saran atau request film apa, kalian bisa komen di bawah ya. Share juga sebanyak dan sejauh mungkin. And last but not least, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel film kita tambah oke. Oke, see you in the next content. Jangan bohong terus, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia hari ini. Bye.